Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang pengulangan. Yang akan kita bahas adalah pertama konsep dasar atau struktur pengulangan dan kedua adalah sintaks dari pengulangan. Oke. Nah, intinya gini. Kenapa kita belajar pengulangan? Karena mungkin ada hal-hal tertentu yang perlu kita lakukan secara berulang. Contohnya, ketika kita disuruh menulis lagu Indonesia Raya 1 kali itu masih mudah ya. Menulis lagu Indonesia Raya 2 kali masih mudah. Tapi kalau disuruh menulis lagu Indonesia Raya 5.000 kali, nah di sini mulai ya. Kalau dilakukan secara manual, kemungkinan besar akan pegel, capek, gitu ya. Atau bisa kita lakukan tapi hasilnya lama. Nah, oleh karena itu, kita bisa menggunakan fasilitas dalam algoritma berupa pengulangan. Dengan melakukan pengulangan ini, komputer dapat diperintahkan untuk melakukan suatu hal secara terus-menerus. Intinya seperti itu. Oke, di pengulangan sendiri kita ada beberapa treatment, gitu ya. Ada menggunakan while, ada yang for, dan lain-lain, gitu ya. Tapi intinya hampir sama. Di pengulangan ada 3 komponen penting, yaitu yang pertama adalah inisialisasi, jumlah iterasi, dan kondisi berhenti. Oke, apa itu inisialisasi, jumlah iterasi, dan kondisi berhenti? Oke, saya akan coba share screen ya. Oke, nah ini saya akan beri contoh. Misalnya, saya punya 3 buah kentang, gitu ya. Saya punya 3 buah kentang. Oke. Nah, saya disuruh ibu saya untuk setiap kentangnya, misalnya Agung tolong setiap kentangnya tolong dikupas, kemudian dicuci, lalu dipotong-potong sampai bersih. Oke. Jadi ingat ya, setiap kentangnya harus dikupas, dipotong-potong, dicuci. Oke. Apa yang harus saya lakukan? Nah, secara logika, saya akan melakukan ambil kentang nomor 1, gitu ya. Kemudian saya kupas, terus saya cuci, saya potong-potong, saya taruh. Oke, kemudian saya ambil kentang nomor 2, saya kupas, saya cuci, saya potong-potong. Kemudian saya akan ambil kentang nomor 3, gitu ya. Oke, kentang nomor 3 ini, saya akan lakukan hal yang sama, dikupas, dicuci, dan dipotong-potong. Oke, jadi saya sebenarnya mengulang proses yang sama. Proses apa yang saya ulang? Proses yang saya ulang adalah proses proses yang saya ulang adalah proses mengupas, mencuci, dan memotong. Betul ya? Mengupas, mencuci, dan memotong. Saya akan lakukan proses ini di kentang nomor 1, kentang nomor 2, kentang nomor 3. Gitu ya. Jadi kalau saya bilang gitu ya, saya urutkan secara tulisan, gimana sih treatmentnya? Oke, treatment yang pertama adalah saya ambil kentang nomor ya, ini saya ambil kentang nomor 1, gitu ya. Saya ambil kentang nomor 1. Saya berarti memulai mengambil kentang nomor 1. Oke. Kemudian kentang nomor 1 ini diapain? Dikupas, dicuci, dan dipotong. Ini ya. Sebenarnya kan ini ya. Kemudian sekarang saya sudah selesai dengan kentang nomor 1 saya. Oke. Saya harus motong yang mana lagi? Saya kan otomatis harus motong ke kentang yang nomor 2 kan sebenarnya. Harus bergeser ke kentang yang lain. Oke, berarti yang tadinya kentangnya itu sekarang nomornya adalah nomor 1, harusnya sekarang gimana? Harusnya sekarang adalah nomor kentang sama dengan 2, gini ya harusnya ya. Oke, tapi sebenarnya 2 itu apa sih? Oke, atau saya bisa tulis kayak gini, nomor kentang sama dengan nomor kentang plus 1. Maksudnya apa? Oke, nomor kentang kan tadinya 1 ya. Terus saya tambahkan 1. Saya maju 1 gitu ya.
Saya maju satu lah ya. Ini tuh intinya maju satu, gitu ya. Jadi sekarang saya berada di posisi kentang nomor 2, gitu ya. Di posisi kentang nomor 2. Nah, proses ini itu akan saya lakukan terus-menerus. Oke, saya lakukan terus-menerus. Tapi ada batasannya. Apa batasannya? Lihat. Teman-teman bisa lihat. Saya hanya boleh memotong ketika apa? Lihat nomor kentangnya. Ini nomor kentang 1, nomor kentang 2, nomor kentang 3. Kalau 4, 5 dan seterusnya. Walaupun di sini misalnya ya. Di sini nantinya ada nomor kentang misalnya 4. Di sini 5. Gitu ya. Di sini ada 6. Gitu ya. Tapi ketika ibu saya bilang, tolong potongkan kentang yang potongkan 3 kentang saja. Berarti bisa dikatakan apa? Berarti bisa dikatakan saya akan terus memotong kentang sampai nomor kentangnya itu tidak lewat dari 3. Nah, gitu ya. Sebenarnya itu yang saya mau katakan. Ya, jadi kalau bahasa Indonesia kayak gini, potong kentang selama nomor kentang kurang dari sama dengan 3, gini ya. Sebenarnya kan bahasa Indonesia manusia itu kayak gini ya. Potong kentang selama nomor kentang kurang dari gini harusnya. Gini lah ya. Selama nomor kentangnya kurang dari 3, lakukan kupas, cuci, potong. Sebenarnya kan gini ya. Jadi ini bacanya sekarang saya berada nomor kentang 1. Oke. Ketika nomor kentangnya atau ketika lah ya. Ketika nomor kentang kurang dari 3, berarti kan bisa nomor 1, bisa nomor 2, gitu ya, atau bisa nomor 3. Kalau 4 gimana? Jangan, soalnya nomornya udah nggak kurang dari 3. Gitu ya. Ketika nomor kentangnya kurang dari 3, saya akan lakukan apa? Saya akan lakukan kupas, cuci, potong. Gitu ya. Oke, saya ulang lagi ya. Nomor kentangnya sekarang saya berada nomor kentang nomor 1. Terus ada saya akan apa ini kentang nomor 1? Saya lihat perintahnya, lihat. Ketika nomor kentangnya kurang dari 3, oh saya nomornya kentang 1, dia kurang dari 3. Berarti saya lakukan kupas, cuci, potong. Gitu ya, kupas, cuci, potong. Oke, saya sudah selesai dengan kentang nomor 1. Sekarang saya mau geser ke kentang nomor 2. Gimana caranya? Ya saya tinggal geser saja. Nomor kentang sama dengan nomor kentang plus 1. Maksudnya apa? Saya mau pindahin loh dari nomor kentang 1, saya pindahin ke nomor kentang 2. Sekarang di posisi sini nomor kentangnya sudah 2 ya. Oke, kalau kentang 2 ya udah lakukan lagi kupas, cuci, potong. Gitu ya. Oke, saya sekarang geser ke kentang 3. Nomor kentangnya kan masih kurang dari 3 ya. Oke, lakukan kupas, cuci, potong. Gitu ya. Sekarang saya udah kentang keempat, saya cek nomor kentangnya kurang dari 3 enggak? Oh enggak, 4 ini lebih dari 3. Ya sudah, saya tidak lakukan kupas, cuci, potong, gitu ya. Nah, dasar dari algoritma itu seperti itu sebenarnya. Dari algoritma pengulangan. Dia akan menginisiasi, nah ini itu yang namanya inisialisasi. Saya tulisnya di sini saja. Oke, saya tulisnya di sini ya. Ini yang namanya inisialisasi. Kita harus men-state, kita mulainya dari kentang nomor berapa. Oke. Kemudian diinisialisasi, kita ada kondisi kedua. Kondisi kedua itu namanya nah, ini bentar ya. Banyak error. Oke. Ada jumlah pengulangan, gitu ya. Oke, inisialisasi, jumlah pengulangan, ada namanya jumlah pengulangan dan ada kondisi berhenti. Jadi ada 3 kondisi utamanya. Yang pertama yang harus diingat adalah inisialisasi atau kita harus men-state kita mulainya dari ngupas kentang nomor berapa sih, gitu ya. Oke, boleh nggak ngupas kentangnya dari nomor 2? Boleh saja.
Boleh dari 3, boleh silahkan, ya. Dan seterusnya. Tapi untuk gampangnya kita mulai secara terurut dari nomor 1. Biasanya 1 dari yang ujung, ya, dari nomor ujung 1 ke sana atau 6 kurang ke bawah. Oke. Kalau dari sini, ini mulainya dari nomor kentang nomor 1. Nomor kentang nomor 1. Nomor kentang nomor 1 saya akan kupas sebanyak 3 kali, gitu ya. Saya akan kupas sebanyak 3 kali. Setelah lebih dari 3 berhenti, begitu. Oke. Jadi kalau ini saya translate ke dalam bentuk while, saya bisa menulisnya seperti ini. Nomor kentang sama dengan 1. Berarti saya mengupas mulai dari kentang nomor 1. Kalau saya mulai tulisnya kayak gini, nomor kentang sama dengan 6, berarti saya mengupas dari kentang nomor 6. Gitu ya. Kalau ini saya mulai dari 1 dulu ya. Nomor kentang nomor 1. Oke. Berarti mengupas dari kentang nomor 1. Ketika nomor kentang kurang dari 3, berarti saya bisa translate bentuk seperti ini. While nomor kentang kurang dari sama dengan 3, gitu ya. Ketika nomor kentangnya kurang dari sama dengan 3, berarti belum 3 nomor kentangnya, gitu ya. Mulai dari 1, tapi nomornya belum 3. Berarti masih ada, berarti nomor 1, 2, 3, gitu ya. Belum kurang dari sama dengan 3, gitu ya. Oke. Kalau belum kurang dari sama dengan 3, lakukan apa? Lakukan kupas, cuci, potong, gitu ya. Oke, ini lakukan ini, dan di akhir perintahnya, karena sudah selesai dipotong, berarti saya mau geser ke kentang nomor 2. Nomor kentang sama dengan nomor kentang plus 1. Oke, kemudian saya tutup. Nah, ini oke. Jadi, ini struktur pengulangan. Oke, yang ini ada ketika kondisi ini bernilai true. Jadi kalau rumusnya seperti ini sebenarnya. While ini adalah kondisi di sini adalah aksi, gitu ya. Kondisi, aksi, ini. Nah, kayak gini sebenarnya ya. Aksi ini akan dijalankan selama kondisinya benar. Aksi akan dijalankan selama kondisinya benar. Oke. Jadi kalau kondisinya benar, ya aksi ini terus-terusan dijalankan. Selama kondisi ini bernilai, kalau kondisi ini bernilai false atau tidak benar, maka dia tidak akan menjalankan aksinya. Oke, kalau ini saya tracing, kalau saya nggak percaya kentangnya bisa 3 kali kepotong dan 3-3-nya kepotong. Oke, ya saya akan tracing. Oke, yang pertama, sebentar. Saya akan buat halaman baru ya, biar ini ya. Nah, saya akan buat kondisi yang pertama. Kondisi yang pertama itu oke, ini ya. Kondisi saya tulisnya NK aja ya, betul-betul. NK sama dengan 1. Oke, ini yang kondisi pertama ya. Kemudian saya cek while nomor NK kurang dari sama dengan 3. NK-nya tadi berapa? NK-nya tadi 1 ya. Kurang dari sama dengan 3. Ini true atau false? Ini kan true ya. Nah, karena ini true, maka saya akan lakukan kupas, cuci, potong. Oke. Kemudian di akhir saya punya NK sama dengan NK plus 1. NK-nya tadi berapa? Sorry, ini NK biasa ya. NK sama dengan NK yang tadi berapa? NK-nya tadi adalah 1. 1 plus 1. Sekarang NK-nya berada di nomor 2. Gitu ya. Yang tadinya ada di sini. Di sini posisinya di kentang nomor 1. Sekarang di sini dia berubah mau ngambil kentang nomor 2. Oke. Kemudian sekarang NK-nya
Oke. Sorry. Nah, sekarang ketika dia sudah nyampe baris ke bawah, baris yang paling bawah sini, gini ya. Ketika dia sudah nyampe sini, dia ketemu tanda kurung kerawat. Dia tidak ngulang dari atas. Tapi yang dia ulang adalah dia mengulang ya, dia mengulang dari tanda kurung awalnya dibuka, yaitu yang di bagian sini ya. Berarti dia lakukan tadi kan dia lakukan ini, terus dia ke sini, terus dia ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dia ketemu ini, dia balik lagi ke sini. Dia cek lagi ke situ. Oke, jadi perjalanannya gini ya. Ini kan yang tadi awal ya, awal ke sini, dia cek apakah aksinya benar atau salah. Ya ini ya. Aksinya benar atau salah, kondisinya benar atau salah. Kondisinya benar, kemudian dia turun ke bawah. Kemudian dia lakukan aksinya di sini dia melakukan aksi, ketemu kurung kurawal. Kalau ketemu kurung kurawal, dia akan kembali ke kurung kurawal yang awal. Oke, berarti di next-nya pun sama, ya. Dia akan kembali. Oke. Dia akan kembali ke NK. Dia akan ngecek lagi NK kurang dari sama dengan 3. NK-nya tadi berapa? Oh, NK-nya udah dirubah jadi 2. Berarti sekarang 2 kurang dari sama dengan 3. True atau false? Masih true. Kalau ini true, apa yang dilakukan? Kupas, cuci, potong. Gitu ya. Dilakukan ini lagi. Kemudian dia ketemu lagi. Dia melakukan aksi yang sama ya. Ini aksinya nih. NK sama dengan NK plus 1. NK sama dengan NK-nya tadi berapa? 2 plus 1 sama dengan 3. Nah, sekarang dia berada di kentang nomor 3. Nah, nih. Dia sekarang mau ngambil kentang nomor 3. Oke. Terus kemana lagi kalau udah ini? Oke, dia akan cek lagi. Di sini NK, dia akan cek ke Y lagi ya. Sampai sini, dia cek ke sini ya. Cek Y lagi. NK kurang dari sama dengan 3. NK-nya tadi berapa? 3. Kurang dari sama dengan 3. Masih true ya. Kemudian dia akan lakukan kupas, cuci, potong. Oke, kemudian dia akan lakukan NK sama dengan NK plus 1. NK-nya tadi berapa? NK-nya 3 plus 1. Oke. Oke, ini ya. Di akhir sini, di akhir yang bawah sini, dia sekarang berada di kentang nomor 4. Oke, dia sekarang akan mengecek kentang nomor 4. Oke. Kemudian dia akan cek lagi. NK kurang dari sama dengan 4. NK kurang dari sama dengan 3. NK-nya tadi berapa? 4. Kurang dari sama dengan 3. True atau false? Dia masih sekarang tadinya true, nah ini true. Sekarang dia false. Ketika dia false gimana? Ya udah, dia nggak akan lakukan ini. Dia tidak akan melakukan aksinya, berhenti. Oke? Jadi kalau dilihat gimana? Oke, kalau dilihat dia mengupas kentang nomor 1, ini ya, mengupas kentang nomor 2, mengupas kentang nomor 3 dan berhenti. Benar, berarti dia berhasil mengupas 3 kentang, gitu ya. Berarti dia berhasil mengupas 3 kentang. Nah, ini dia melakukan perulangan, dia mengulang-ulang, gitu ya. Pak, tapi kalau saya mau mengupas tidak dari nomor 1 bagaimana? Boleh enggak? Boleh, contoh. Oke. Saya mau mengupasnya, ya. Saya mau mengupasnya. Saya kan punya kentang ini ya. 1, 2, 3. Saya contohkan 3 kentang aja ya. Oke. Saya punya 3 kentang. Saya mau mengupas Pak, boleh. Dari kentang nomor berapa? Saya mau mengupas dari kentang nomor 3. Boleh. Yang nggak boleh itu gimana? Yang nggak boleh saya ngupas dari kentang nomor 2, nomor 1, terus nomor 3 nggak boleh. Nomor 2, 3, 1 itu acak-acakan. Jadi nggak ada polanya. Nah, dia itu biasanya bisa menaik gitu ya, mengupasnya secara naik gitu ya, urut 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, atau turun dari 6 atau dari 3, 2, 1, 0 gitu ya. Oke, kalau saya mau mengupasnya dari nomor ini gimana? Apa yang harus saya lakukan? Oke, yang harus dilakukan adalah kita definisikan dulu nomor kentang berapa mulainya.
Oke, saya mulai dari nomor kentang nomor 3. Pakai while lagi ya. Ketika nomor kentangnya berapa kira-kira? Kalau secara logika, oh ya, saya ngupas dari nomor 3, berarti nomor kentangnya akan 2, akan 1 gitu ya. Berarti saya bisa bilang ketika ujungnya tuh berapa sih? Ujungnya pembatasnya, oke 1. Berarti saya bisa bilang kalau nomor kentangnya lebih dari 1, nah gitu ya, nomor kentangnya lebih dari 1, saya akan lakukan kupas, cuci, potong. Jadi kita ingat ujungnya dulu, Oke, mulainya dari 3, ujungnya di mana? Ujungnya di 1. Oke, berarti satunya ini harus diapakan, gitu ya? Ya, mulainya dari 3, ujungnya di 1. Jadi tengah-tengahnya apa nih enaknya? Oke, kalau berarti selama nomor kentangnya lebih besar sama dengan 1, gitu ya. Nah, gini ya. Berarti kan lebih besar sama dengan 1 berapa? Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa aja, bisa. Tapi mulainya dari 3. Jadi pasti 4 enggak. Mulainya dari 3. Gitu ya. Jadi 3, 2, 1 gitu ya. Ketika kentangnya lebih besar dari sama dengan 1, maka lakukan apa? Lakukan kupas, cuci, potong. Oke. Kemudian bagaimana? Kemudian yang saya lakukan adalah saya menggeser dari kentang nomor 3 ke nomor 2. Dari 3 2 tuh diapain? Habis 2 ke 1, berarti kan ada pola ya. Polanya gimana? Ya udah nomor kentangnya dikurangin 1 aja. Ya udah berarti nomor kentang sama dengan nomor kentang min 1. Tutup. Pasti nggak percaya? Oke. Coba kita tracing ya. Sekarang saya berada di nomor kentang 1. Oke. Sorry, sekarang saya berada di nomor kentang 3. Saya akan mengecek nomor kentang kurang NNK kurang dari sama dengan 1. Berarti berapa? 3 lebih kurang dari, lebih besar sama dengan 1. 3 lebih besar sama dengan 1 gini ya. Jadi ini saya mau cek ini ya. True atau false? Oh, ini true. Karena 3 lebih besar dari 1 ya. Oke. Karena dia true, berarti lakukan apa yang dilakukan? Kupas, cuci, potong. Kemudian di akhir ada NK sama dengan NK min 1. Jadi di akhir sini saya akan mendapatkan nilai NK sama dengan 3 min 1, yaitu 2. Oke, di akhir sini berarti kentang saya berada di kentang nomor 2. Yang tadinya di kentang nomor 3 di sini ya. Saya di akhir sini bergeser ke kentang nomor 2. Oke, saya ketemu kurung urawal. Saya kemana? Balik lagi ke atas, ke while, ke kurung urawal pembukanya. Oke. Oke, sekarang berarti NK lebih besar. Kita cek NK lebih besar sama dengan 1. NK-nya tadi berapa? Ini ya, udah dihitung tadi. NK-nya 2. Lebih besar sama dengan 1. True atau false? True. Karena dia true, jadi dia akan kupas, cuci, dan potong. Oke, biasa ya. Kemudian di akhir saya berada di NK nomor berapa? NK sama dengan NK min 1. NK sama dengan NK-nya tadi berapa? Tadi NK-nya 2 min 1. Sekarang NK-nya berada di 1. Oke. Berarti di akhir sini posisi kentang saya adalah kentang nomor 1. Oke, di akhir udah posisi nomor 1 ya. Ketemu kurang kelawar, jangan berhenti dulu, cek lagi ke atas, gitu ya. Cek lagi ke atas. Oke. Saya akan cek lagi. NK lebih besar sama dengan 1. NK-nya tadi berapa? Oh, saya berada di kentang nomor 1 sekarang. 1 kurang dari sama dengan 1. True atau false? True ya. Karena dia true, berarti lakukan aksinya apa? Aksinya kupas, cuci, potong. Gini ya. Sekarang di akhir sini saya NK-nya berada di mana? NK sama dengan NK min 1. NK sama dengan tadi NK-nya berapa? Tadi NK-nya udah dihitung. Posisinya ada di 1. Berarti 1 min 1, 0. Sama dengan 0. Berarti apa? Di sini saya berada di kentang nomor 0. Oke, coba saya ketemu kurang kurawal lagi. Jadi saya nggak boleh berhenti, saya cek dulu. Apakah ini memenuhi syarat atau enggak? Oke, jadi saya cek lagi. NK sama dengan lebih besar sama dengan 0. Ini NK-nya tadi berapa? Sorry, ini 1. NK-nya tadi berapa? 0. 0 lebih besar sama dengan
1, true atau false? False. Karena ini false nih, ini false, maka saya tidak lakukan. Oke, ini silang. Berarti ini tidak usah lakukan, langsung ke mana? Langsung ke sini, ke bawahnya sini. Oke. Oke, jadi kalau ada aksi, cek dulu. Selama dia benar, lakukan. Ketemu kurang kerawal, balik sini, cek dulu. Kalau benar, lakukan lagi. Ketemu kurang kerawal, balik dulu. Kalau benar, cek lagi. Ketemu kurang kerawal, balik dulu. Ternyata udah salah. Ya sudah, berarti ininya nggak usah dilakukan. Langsung ke paling bawah sini. Oke, itu adalah while. Perulangan dengan while seperti itu. Oke, variasinya gimana? Kenapa harus saya bilang menaik atau menurun? Oke, jadi kenapa harus menaik atau menurun secara teratur? Karena kita butuh pola. Oke, pola untuk mengoper dari posisi kentang nomor 1 ke nomor 2, ke nomor 3, ke nomor 4, ke nomor 5, ke nomor 6. Oke, kalau ini kalau 1, terus 2, terus 5, terus 4 itu kan nggak ada polanya, jadi agak sulit-sulit. Oke, karena komputer itu nggak pintar-pintar amat, jadi kita harus menunjukkan pola yang benar, pola yang bisa diterima. Pola yang bisa diterima apa? Menaik secara teratur atau menurun secara teratur. Makanya ada yang namanya assessment descending sama ascending yang kemarin sudah dipelajari ya. Yang B++ gitu ya. Plus gitu ya, atau B min gitu ya. Mungkin pertemuan keberapa itu. Itu kan naik secara teratur, naik 1 1 1 atau turun secara teratur, -1 -1 -1, oke. Kalau 1 3 5 bisa enggak? Bisa. Kalau saya mau ngambil 1, terus 3, terus 5, bisa enggak? Mulainya dari 1, bisa. Gimana? Ya udah, NK sama dengan 1, while NK berhentinya di mana? Berhentinya di 5 ya. Oke, berarti di sini 5. Di tengah-tengah sini gimana? Selama dia kurang dari sama dengan 5, gitu ya. Apa yang akan saya lakukan? Tadi kupas, cuci, potong. Oke, ini saya lakukan ya. Setelah ini saya kupas, cuci, potong, otomatis saya harus naik kan, yang dari 1 jadi 3, dari 3 ke 5. Ini ada pola ya. Polanya apa? 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. Ini kan pola ya. Berarti saya bisa tulis gimana? NK sama dengan NK plus 2. Terus end while, gitu ya. Ini start while-nya, ini end while-nya, gitu ya. Oke. Di sini ya saya tulis bisa gini, bisa kurung kerawal gini atau end while ya. Oke, kalau ini ya, begini ya. Kalau gini berarti naiknya kelipatan 2. Gitu ya. Kalau saya tulisnya kayak gini, coba lagi ya, latihan lagi. Kalau saya tulisnya kayak gini, misalnya mulai dari kentang nomor 2 kurang dari mulai dari kentang nomor 1 kurang dari 5. Ini kelipatan 3. Berarti kentang nomor berapa saja yang diambil? Oke, mulainya dari 1 gitu ya. Mulai dari kentang nomor 1. 1 dicek di sini, oke masih bisa, kupas cuci potong. NK-nya kelipatan 3, berarti 1 tambah 3, 4. 4 tambah 3, berarti berapa? 7. Oke, tapi 7 nggak akan dilakukan. Kenapa nggak akan dilakukan? Karena nggak memenuhi syarat ini nih. Oke, berarti yang diambil yang mana? Yang 1 dan 4 saja. Gitu ya. Kira-kira seperti itulah pengulangan. Oke, jadi yang harus diingat apa? Dia akan ada inisialisasi. Ya. Nah, dia akan ada yang namanya inisialisasi yang ini. Dia ada kondisi berhentinya nih. Kondisi berhentinya kalau ini ya. Kemudian ada iterasinya atau penambahannya, iterasi penambahannya. Oke. Nah, itu adalah struktur pengulangan seperti itu. Kita kembali ke slide ya. Nah, ini contohnya yang tadi ya. Ini kalau ini 10 kentang. Inisialisasinya nanti bisa dibaca ya. 10 butir kentang yang masih utuh. Kemudian dimulai dari nomor 1 gitu ya. Kemudian jumlah iterasinya 10 kali, kondisi berhentinya setelah 10 kentang terkupas misalnya itu. Nanti bisa dibaca ya. Nah, saya langsung ke while sini. While ini yang tadi saya ulangi.
Di while ada yang namanya kondisi dan aksi. Kondisi dan aksi. Kondisi ini dijalankan, aksi dijalankan ketika apa? Ketika kondisi bernilai true. Ketika kondisi bernilai true, maka aksi dijalankan. Oke, dan jangan lupa setelah aksinya dijalankan, ubah iterasinya, pencacahnya, dimajukan atau dimundurkan. Supaya apa? Supaya kentang dari nomor 1 bisa berubah jadi kentang nomor 2, gitu ya. Bisa berubah 3 dan seterusnya. Atau dari 3 bisa ke 2, ke 1 dan seterusnya. Oke. Nah, kuncinya hanya itu saja. Oke. Nah, ini kalau kita lihat ini sama ya. Algoritma kupas kentang. Kamus data, oke. Inisialisasi jumlah kentang yang dikupas. Kentang mulai dari kentang nomor 0, boleh. Kentang nomor 1, boleh. Kentang nomor berapa saja. Yang penting ditunjukkan mulainya dari nomor berapa sih. Oke. Kemudian while kentang, nah ini kondisi. Dia cek. Kentang kurang dari 10. 0 kurang dari 10. Oh bisa, jalankan. Tambah 1. Bergeser kentang nomor 1. Dan seterusnya. Oke, itu adalah sintaks while. Oke, dan ini adalah namanya tabel tracing. Tabel tracing itu yang kayak mana sih? Tabel tracing itu sama kayak gini lah ya. Misalnya saya kesini lagi ya. Nah, tabel tracing itu gini biasanya. Misalnya, oke, saya punya kentang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya punya 6 kentang. Kupaslah kentang yang genap saja. Nah, kupas kentang yang genap saja. Misalnya, oke, saya akan buat algoritmanya. Ini kupas kentang genap. Gimana algoritmanya? Oke, kita state dulu dari kentang nomor berapa? Kita mulai dari kentang nomor 1. Oke, nomor NK. Oke. Saya punya kentang nomor gini ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kupas dari yang genap saja. Oke, ya udah saya nggak usah nomor 1. Saya langsung kupas nomor 2 saja. Kan boleh ya? Boleh. Saya kupas nomor 2, saya akan jalankan. While ketika kentang gimana? Saya berhentinya di mana posisinya? Oke, saya berhentinya di posisi nomor 6 ya. Jadi 2 sampai ke 6. Berarti apa tuh? Kurang dari sama dengan 6 ya. Kalau nomornya belum 6, berarti keep kupas kentang gitu ya. Oke. Saya akan jalankan aksi apa? Kupas, cuci, potong, misalnya gini ya. Kemudian saya akan rubah, tadinya kentang nomor 1, saya akan rubah jadi kentang NK sama NK plus berapa? Dari 2 ke mana? 2 ke 4. Dari 4 ke 6. Oh, berarti plus 2 ya. 2 tambah 2, 3, 4. 4 tambah 2, 5, 6. Gitu ya. Jadi pasti akan kepotong yang genap saja. Oke. Ya udah, saya 2. Oke, kemudian ada N while atau kurung-kurung awal yang tadi ya, yang saya bilang. Ya udah, kalau ini saya pakai kurung gini deh. Nah, gini ya. Oke. Tabel tracingnya kayak gimana? Tabel tracingnya bisa dibuat seperti ini, misalnya. Saya punya 3 NK awal. Kemudian saya akan punya pengecekan NK kurang dari sama dengan 6. Saya akan punya pengecekan lagi. Saya punya kondisi lagi NK, aksi lagi NK sama dengan NK plus 2. Oke, nah coba kita tracing. NK yang pertama berapa? Oh, NK pertama saya 2. Oke, 2. Kemudian saya cek NK kurang dari sama dengan 2, kurang dari sama dengan 6. True atau false? Oh, true. Oke, kemudian NK saya tambahkan NK plus 2. NK-nya tadi berapa? 2. 2 plus 2 sama dengan 4. Oke, ketemu kurung-kurung awal. Balik lagi ke while. NK-nya sekarang berapa? NK-nya sekarang 4 karena sudah ditambahin ya. Dicek, NK kurang dari sama dengan 6. 4 kurang dari sama dengan 6. True atau false? Oh, true. Karena dia true, jalankan. Oh, sorry. Ini aksinya belum ya. Kupas, cuci, potongnya belum. Nah, saya kelewat tadi.
Nah, tadi kan ini lakukan kupas cuci potong ya. Nggak oke berarti. Kupas cuci potong. Kupas cuci potong, oke? Oke, sekarang NK-nya 4. NK-nya 4 dicek lagi. Atau saya ulang dari awal ya. Ulang dari sini lah, oke? Ulang dari awal sini ya. Oke, NK yang sekarang mulai dari berapa? Nomor kentang berapa? Nomor kentang nomor 2. Oke, 2. Kemudian ketemu while. Kalau ketemu while, cek dulu kondisinya. Kondisinya apa? 2 kurang dari sama dengan 6. 2 kurang dari sama dengan 6. True atau false? Oh, ini true. Karena dia true, lakukan kupas cuci potong. Oke, saya akan lakukan kupas cuci potong. Ini ya. Kemudian saya tambahkan NK-nya. Di sini ya. NK yang tadinya 2 saya geser jadi ke 6. Jadi 2 tambah 2. Dari 2 mau saya geser ke 4. Jadi 2 tambah 2. Ya. Ini 2 tambah 2. Sekarang 4. Ketemu kurung berawal. Balik lagi ke while. Saya cek sekarang NK-nya berapa? NK-nya 4. Cek kondisinya NK kurang dari sama dengan 6. 4 kurang dari sama dengan 6. True atau false? True. Karena dia true, lakukan kupas cuci potong. Oke, dan tambahkan nilai NK-nya. NK sama dengan, NK tadi berapa? 4 plus 2 sama dengan 6. Ketemu kurung berawal, balik lagi. 6. Dia cek. 6 kurang dari sama dengan 6. True atau false? True. Karena dia masih true, lakukan aksinya kupas cuci potong. Oke, kemudian NK-nya sekarang sama dengan NK plus 2. NK-nya tadi berapa? 6 plus 2 sama dengan 8. Gini ya. Oke, sama dengan 8. Kemudian ketemu kurung berawal, balik lagi ke while. Sekarang NK-nya 8. Kita cek NK kurang dari sama dengan 6. 8 kurang dari sama dengan 6. True atau false? Oh, false. Karena ini false, jadi ini nggak usah dikerjakan. Ini nggak usah dikerjakan. Yang ini pun nggak usah dikerjakan. Berapa kali kupas cuci potong dilakukan? 1, 2, 3. Berarti ada 3 kentang yang dilakukan kupas cuci potong. Begitu kira-kira struktur while. Oke. Kemudian kita balik lagi ke slide. Oke. Ini ya, ini table tracing yang tadi gitu ya cara buatnya ya. Oke. Kemudian saya akan jelaskan yang do while. Nah, do while itu pun sama ya. Kalau do while hampir sama. Lakukan bla bla bla, gitu ya. Nih, kita baca skripnya. Lakukan bla bla bla. Lakukan. Tentang posisi nomor 0 sekarang. Lakukan. Ya udah dari 0 langsung ambil, kupas. Terus kentang per 1. Berarti sekarang kentangnya nomor 1. While-nya di bawah, bedanya nulisnya saja. Ketika kentangnya kurang dari 10, ketemu end while, balik lagi ke do. Gitu ya. Bedanya itu saja. Jadi kalau do tidak dicek dulu, lakukan dulu, baru di sini yang ngecek. Oh kalau ini kurang dari 10 masih memenuhi, berarti ketemu n langsung ke do lagi. Berarti, oke, bedanya itu. Ini dual. Nah mungkin yang agak berbeda adalah bukan agak berbeda, yang sering digunakan adalah for. Oke, for ya. Bedanya for apa sama while? Sama saja. Bedanya gini bedanya, oke? Coba saya potret aja ya, potret. Bedanya sama while apa? Kalau tadi while ya. Kalau while itu misalnya gini ya, biar gampang lah. Kurang dari 3 ya ke 1. Nah, ini ya. Ini kan tadi while ya. Oke, sekarang saya mau pakai for. Kalau for gimana? Oke, kalau for
dia inisialis, skripnya kayak gini. N sama dengan NK sama dengan 1, titik 2, NK kurang dari sama dengan 3, titik 2, NK sama dengan NK plus 1. Ini, oke, dia katakan kupas, cuci, potong. Kemudian selesai. Nah, bedanya apa? Bedanya di sini, lihat. Dia ada inisialisasi di sini, kalau ini ditaruhnya langsung di paling depan sini. Kemudian dia ada pengecekan kondisinya, dia taruhnya di mana? Di sini. Nah. Kemudian dia ada untuk menggeser kentangnya di mana taruhnya? Di sini. Oke. Jadi dia ada ini, dan ada ini, ya. Beda cara nulisnya saja. Prosesnya gimana? Sama prosesnya. Oke, misalnya saya tracing yang ini ya. Yang for yang ini ya. Nah, gini ya. Coba saya tracing for ini. Oke. Kondisinya ada NK. Ada NK kurang dari sama dengan 3. Ada NK, ada ini ya, aksinya, kupas, cuci, potong. Kemudian ada NK sama dengan NK plus 1. Bacanya gimana? Oke, bacanya dimulai dari sini, inisialisasi. Ini ya, ini kan ada inisialisasi ya. Oke, di inisialisasi, oke, berarti mulai dari 1. Sekarang NK-nya berapa? 1, kurang dari sama dengan 3. True atau false? True. Ya. Kalau dia bernilai true, ini kondisi ini bernilai, ini kalau dipisah gini lah. Biar ada jar. Nah, gini. Biar gampang dibacanya. Oke, kalau ininya nggak bisa. Ini. Oke, ini kan tadi 1 ya. 1. NK-nya berapa? NK-nya tadi 1 kurang dari sama dengan 3. True atau false? True. Karena dia true, karena ini ya true, maka dilakukan aksinya. Kupas, cuci, potong. Kupas, cuci, potong. Kemudian dia ketemu burung rawal. Yang dia lakukan apa? Ini. Dia akan cek. Ketemu N4, apa yang dicek? Dia akan cek yang paling belakang. Oke, apa yang dicek? Yang dicek adalah NK sama dengan NK plus 1. NK-nya tadi berapa? NK-nya 1. 1 plus 1. Gitu ya. Sama dengan berapa? 2. Oh, sekarang NK-nya 2. Kemudian dia cek lagi. Nah, dia cek lagi ke sini. NK kurang dari 3. Berarti NK-nya tadi berapa? 2. 2 kurang dari sama dengan 3. True atau false? True. Oke. Karena dia menilai true, maka lakukan aksinya kupas, cuci, potong, sama ya kayak tadi, kayak while. Kemudian dia ketemu NK lagi, berarti NK sama dengan NK plus 1. Tentu ketemu, dia akan ngecek ini ya, NK sama dengan NK plus 1. NK-nya tadi berapa? 2 ya. 2 plus 1. Jadi 3. Ketemu N4, dia cek lagi 4-nya. Sekarang NK-nya berapa? NK-nya sekarang 3. Karena tadi udah tambahin 3, tambahin 1 ya, jadi 2 tambah 1 jadi 3. Kemudian dia 3 ngecek yang tengah. 3 kurang dari sama dengan 3. True atau false? True. Kemudian kalau dia true, lakukan aksinya. Kupas, cuci, potong. Oke. Setelah dilakukan aksinya, terus diapain? Dia ketemu ini, dia cek, dia lakukan penambahan iterasi. Oke. Dia lakukan penambahan iterasi dulu. NK sama dengan, tadi NK-nya sebelumnya berapa? 3 plus 1 sama dengan 4. Kemudian dia ketemu N4, dia ngecek lagi 4-nya. 4. NK-nya berapa sekarang? 4. 4 kurang dari 3. True atau false? False. Karena dia false, maka di sini nggak dikerjain. Yang ini juga otomatis tidak dikerjakan. Berapa kali perulangan dilakukan? Kupas, cuci, potongnya. 1, 2, 3. Gitu ya. Kemudian selesai. Nah, itu bedanya. Yang ini pakai while, yang ini pakai for. Oke, jadi secara umum ada 3 perulangan. Ada while yang paling mendasar, kemudian ada do while, ada for. Yang paling umum mana? Yang paling umum while sama for. Kalau while tuh gimana? Ya while enaknya
ada ininya terpisah, ini terpisah, kemudian ada ini terpisah. Kalau for gimana? Ya digabung. Ada orang yang lebih nyaman menggunakan while, ada orang yang lebih nyaman menggunakan for. Terserah ya pilihan. Kalau saya gimana ya? Saya biasanya seringnya pakai while. Oke. Ini ya. Ini for juga. Oke. Nah, mungkin nggak pengulangan itu dilakukan secara berulang? Enggak, perulangan dilakukan secara berulang.